bilang kalau pneumonia ya ada cairan, ada sel radang, tapi kalau pneumonitis itu belum, tapi meradang gitu. Jadi belum yang terlalu parah gitu ya. Nah, adik-adik, biasanya pneumonia ini karena terkait dengan parenkim paru gitu ya, lobus-lobus kanan, kiri dan seterusnya itu biasanya tidak akan lepas dari bronkus dan pleura. Saya mengingatkan ke adik-adik kalau bronkus itu kan percabangan yang mau masuk alveoli lobus kanan kiri. Kalau pleura, pleura itu ada dua lapis adik-adik. Jadi selaput tipis yang ada di permukaan hmm, parenkim paru, yang nempel ke parenkim paru itu kita menyebutnya pleura visceral adik-adik. Kemudian ada selapis lagi yang agak ke tepi namanya parietal gitu. Nah, di antara yang visceral dan parietal itu ada rongga namanya rongga pleura. Ada sedikit cairan, ada sedikit udara supaya misalnya kita ketatap gitu ya. eh, Bagian dadanya, maka pleura dan udara serta sedikit cairan itu akan melindungi paru-paru supaya tidak kontak langsung dengan agen penyebab traumanya gitu. Nah, penyebabnya banyak ya adik-adik ya, ada fisik, kimia, infeksius, bahkan infeksius ini maksudnya bakteri, jamur gitu ya adik-adik, virus gitu ya. Kemudian ada juga parasit yang biasanya pada fase metazoa atau beberapa parasit yang membentuk kiste atau yang larvanya dia mengalami larva migran atau migrasi larva menuju ke paru-paru ya adik-adik. Nah, untuk penyebab ini adik-adik kemarin saya sudah sampaikan penyebab yang berbeda akan menyebabkan lesi yang berbeda sehingga variasi gejala itu ada di sana adik-adik. Gitu ya. Saya coba jelaskan satu-satu. Adik-adik perhatikan gambar ini. Ini pedet, adik-adik. Kemudian dia mengalami neck extension. Kalau adik-adik lihat lehernya itu menjulur, kemudian adik-adik lihat di persendiannya, di kaki depan maupun belakang, bagian siku dan lututnya itu bengkak adik-adik. Karena dia mengalami artritis. Kemudian kalau di nekropsi itu ada hemoragi adik-adik. Adik perhatikan paru-paru yang di sini ini ada perdarahan hemoragi. Tipe ini adik-adik pada bedet itu biasanya disebabkan oleh menhemia hemolitika adik-adik. Namanya aja hemolitika ya, jadi ya begini. Nah nanti kalau adik-adik ketemu bedet dengan gejala yang tidak seperti ini, penyebabnya beda adik-adik. Jadi ketika pedetnya masih hidup, gejalanya berbeda. Nanti kalau di nekropsi itu juga berbeda juga gitu. Ini yang saya bilang penyebab yang berbeda itu akan memberikan simptom atau gejala yang berbeda. Ini antar pedet ya adik-adik ya. Nanti kalau misalnya sapinya dewasa, gejalanya beda lagi adik-adik. Jadi kita ini kayak multifaktor gitu ya. Udah spesiesnya macem-macem, penyebabnya macem-macem, gejalanya macem-macem gitu. Banyak sekali yang harus dihafal. Jadi adik-adik tidak perlu berputus asa kalau nggak paham sesuatu soal ini, nggak boleh malu juga. Jadi harus rajin bertanya, gitu ya. Ini pedet dengan menhemia hemolitika, adik-adik. Sekarang saya tunjukkan yang pedet, tapi penyebabnya Pasteurella multocida. Posisinya bukan neck extension, adik-adik, tetapi perhatikan ini. Tulang punggungnya melengkung karena rasa sakit yang amat sangat di daerah torak, adik-adik. Dan kalau adik-adik melihat ketika di nekrupsi, tidak ada hemoragi adik-adik. Kalau misalnya ketemu yang coklat-coklat begini, mungkin lebam mayat pada saat nekrupsi biasa, gitu ya. Ini persendiannya juga tidak bengkak adik-adik. Tapi adik-adik lihat cuping hidungnya ini, dia berusaha untuk memasukkan udara sebanyak-banyaknya, tapi dadanya sakit. Gitu. Ini beda ya antara pedet dengan penyebab yang berbeda. Sekarang penyebabnya sama, menhemia dan Pasteurella multocida, tapi pada sapi dewasa, adik-adik. Perhatikan adik-adik. Nih, adik-adik dari namanya hemolitika. Adik-adik sudah tahu tadi perdarahan hebat. Kalau perdarahan hebat, itu oksigen yang dibawa juga akan berkurang. Kompensasinya, perhatikan adik-adik, dia sampai bernafas dengan mulut terbuka, kemudian berbusa-busa. Cuping hidungnya tuh sampai mekar kayak gini adik-adik.
Dan karena kurang oksigen sama kayak kita kecekek itu ya, kekurangan oksigen, itu matanya tuh sampai melotot begini. Nah, kalau ini kan karena ada perdarahan, pasti heboh deh gejalanya. Tapi kalau untuk yang Pasteurella multocida biasanya hanya discharge nasal yang bentuknya mukopurulen adik-adik. Gitu ya. Yang paling terlihat ini pun nanti juga pasti akan disertai dengan kesulitan bernafas gitu. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan caranya gejala klinis itu mau ngobrol sama adik-adik berkomunikasi gitu ya, harus paham. Selanjutnya, ini paru-paru yang sehat saya ingatkan kembali ya adik-adik warnanya ada yang pucat karena terisi udara. Ini normal. Tapi kalau bentuknya sudah kayak liver gini berarti sudah ada radang karena pembuluh darahnya semuanya dilated atau dilatasi. Kemudian ada tanda-tanda kalau rubor, tumor, dolor. Baik, lanjut ya. Sekarang kita mau lihat patogenesanya adik-adik. Mekanisme pertahanan saluran respirasi ya, bukan hanya paru-paru saja, itu dimulai dari rongga hidung. Kemarin sudah saya jelaskan soal terbentuknya upil ya. Ini kotoran yang ada di telinga itu sudah saya jelaskan. Ini untuk partikel ukurannya 3 sampai 10 mikrometer ya adik-adik. Jadi yang agak besar. Kalau misalnya ada yang lolos Prof masuk ke lebih dalam gimana? Tidak apa-apa. Kalau ukurannya kecil, contoh aja virus ya adik-adiknya bakteri gitu. Nah, adik-adik di lamina propria saluran respirasi itu ada sel limfoid. Mereka menghasilkan IgA, IgE, dan IgM ya adik-adik. Ini M ya. Ini kan E-nya 2, ini M adik-adik. Dia berfungsi untuk proses fagositosis. Kalau misalnya dia masuk lagi ada yang lebih kecil lagi, misalnya ukurannya 0,3 mikron gitu ya. Gimana Prof? Gitu. Enggak apa-apa adik-adik, di alveoli itu banyak makrofag gitu ya. Banyak sekali makrofag, fungsinya juga untuk fagositosis. Makrofag itu adalah monosit yang ada di jaringan. Kalau monosit itu ada di sirkulasi gitu ya, bedanya cuma itu. Kemudian adik-adik bersin, batuk, ini juga mekanisme pertahanan. Oleh karena itu, dengan memahami gejala yang muncul, oh kalau bersin tuh pasti lesinya di upper respiratory tract. Kalau batuk di lower. Kalau batuk dan bersin, ya berarti upper dan lower gitu adik-adik. Gitu ya. Nah sekarang karena kita dokter hewan, adik-adik, saya mau menunjukkan contoh satu kerentanan spesies. Ini punyanya sapi ya adik-adik ya. Sapi itu badannya besar. Gitu ya. Ini yang kita harus paham ketika menangani pasien. Pasien kita tuh hewannya apa, spesiesnya apa. Itu jadi menyulitkan juga untuk kita. Ini contohnya sapi. Adik-adik, sapi itu badannya besar, tapi pertukaran gasnya rendah. Jadi dia akan perlu oksigen lebih banyak untuk bisa bertukar ke jaringan dan seterusnya itu supaya banyak. Karena dia pertukarannya rendah gitu. Banyak yang nggak bisa dimanfaatkan. Nah, ketika dia bernafas lebih frekuen, effortnya lebih besar, adik-adik ada kemungkinan, berarti kan ventilasi basalnya tinggi tuh. Ada kemungkinan mikroorganisme yang dihirup pun itu juga jauh lebih banyak. Gitu. Nah, kalau ada bakteri masuk, jumlahnya banyak kemungkinannya karena dia metabolisme basal apa ventilasi basalnya tinggi, maka adik-adik ketika mikroorganisme ini masuk ke dalam paru-parunya sapi, sapi itu paru-parunya lebih banyak lobusnya dibandingkan spesies yang lain. Jadi kayak adik-adik pergi ke Semarang deh gitu. Misalnya apa itu yang rumah yang horor tuh Lawang Sewu karena ruangannya 1.000 misalnya. Dia kalau sudah masuk terperangkap di satu kamar, dia sulit untuk keluar lagi, bahkan sulit untuk dieliminasi. Kenapa? Karena alveolinya sapi itu jumlah makrofagnya sedikit adik-adik. Ya, jadi adik-adik karena dokter hewan mesti paham kerentanan setiap spesies untuk setiap sistem organ. Contoh kalau kuda tuh gagah gede gitu ternyata kalau perutnya sakit dia kena kolik dia sulit untuk sembuh, dia gopoknya di sana, dia pekanya di sana gitu. Ini pemahaman ini penting ya adik-adik ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan adik-adik perkembangan penyakitnya tergantung apa. Segitiga itu adik-adik yang ada lingkungan, ada agent, ada host. Itu dipegang teguh deh gitu. Kayaknya nggak akan lari-lari dari situ. Nah sekarang saya mau tunjukkan perbedaannya ya adik-adik ya. Lesi, saya ambil 2 saja untuk bakteri dan virus. Kita mulai dari virus dulu adik-adik yang di bawah. Virus itu menyerang sel yang sedang berproliferasi.
Sel yang diserang karena dia butuh pabrik untuk memperbanyak diri, maka dia tipenya intraseluler, Adik-adik. Dia masuk ke dalam sel pembentuk paru-paru, pneumosit ya namanya, ada type 1, type 2 gitu nanti adik-adik baca. Dia masuk ke dalam sel yang sedang berproliferasi, dia suka gitu. Dia karena di dalam sel adik-adik, maka sel itu akan rusak. Sehingga lesi yang ditimbulkan kalau sel itu rusak, adik-adik sudah tahu nekrosis. Kalau nekrosis ada radang. Jadi tipenya radang nekrotik, adik-adik. Ya. Kemudian kalau virus itu tidak menghasilkan toksin ya, adik-adik. Jadi tanda-tanda toksemia kalau penyebabnya virus pasti tidak ada. Nah, problemnya adalah kalau ada infeksi virus, ada infeksi sekunder oleh bakteri. Nah, sekarang kita pindah ke bakteri. Nih, yang ini. Bakteri kemungkinan ada toksemia karena dia bisa menghasilkan endo dan eksotoksin. Satu. Kemudian bakteri itu ada yang intra, ada yang ekstraseluler. Adik-adik mesti hafal bakteri yang mana yang intra, mana yang ekstra. Kalau yang intra pasti radang nekrotik, adik-adik. Tetapi untuk jenis yang lainnya, adik-adik, ini saya menunjukkan contoh kalau ada lesi penyebabnya, ini misalnya fibrinus akut, ini kronik bronkopneumonia ya, Dik. Kronik pleuro-pneumonia. Jadi karena kronik, maka sel yang ada di paru tadi, pneumosit tadi, pasti tidak akan diganti dengan sel yang sama, dia akan diganti dengan sel fibrinus atau jaringan ikat. Sama, kalau luka kronis pasti ada jaringan ikatnya. Gitu aja yang ada di kepala. Kemudian ada lagi ini Mycobacterium ya adik-adik ya, atau fungi gitu ya. Lesinya perkejuan dan granulomatus seperti yang saya jelaskan kapan hari yang minggu lalu gitu ya. Jadi penyebabnya macam-macam adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa melihat bahwa ada infeksi di satu tempat, tapi ketika ada perjalanan penyakit yang kita tidak bisa kendalikan, adik-adik bisa dia menyebabkan infeksi yang menyebar, septik bisa. Ada juga yang membentuk abses. Kalau abses ruptur, maka dia akan mencemari seluruh parenkim paru-paru dan menyebabkan pneumonia. Kira-kira begitu adik-adik. Nah, ini dipahami betul supaya adik-adik bisa berbuat harus ngapain ya dengan penyakit yang ditangani ini karena beda-beda. Nah, ini adik-adik gejalanya pasti ngikut ya kalau ada radang pada paru-paru, ada gangguan pertukaran gas, kemudian tandanya hipoksia, H2-nya kurang, hiperkapnia, CO2-nya naik. Nah, kalau penyebabnya bakteri, hati-hati selalu ada eksudat dan toksin, walaupun tidak semuanya menghasilkan. Gitu ya adik-adik ya. Gejala klinisnya apa? Adik-adik lihat gejala klinisnya tidak ada yang spesifik, adik-adik ada demam, tidak mau makan, depres, tidak mau berbaring. Kenapa tidak mau berbaring? Karena kalau dia berbaring, adik-adik, dinding toraknya tertekan, otomatis paru-parunya juga tertekan. Nah, itu dia tidak mau. Kemudian adik-adik, awalnya dia akan meningkatkan frekuensi pulsus dan respirasi disertai deep slow. Ini mekanisme kompensasi ya, tubuh mencoba untuk memperbaiki kondisi yang tidak baik itu. Tetapi kalau tubuh sudah menyerah, adik-adik akan terjadi sianosis. Kemudian ada bau mulut, adik-adik. Kemudian ada konsolidasi. Konsolidasi itu begini, kalau penyakit itu berjalan agak lama, maka paru-paru itu adik-adik sel yang rusak diganti oleh jaringan ikat. Sehingga kalau di X-ray, mestinya paru-paru itu warnanya hitam, adik-adik akan melihat paru-paru itu warnanya putih. Karena diganti oleh jaringan fibros atau jaringan ikat. Nah, kalau jaringan ikat warna putih, nanti di radiologi gambarannya ada yang tipikal interstisial, ada yang signet ring yang bulat-bulat. Oh, itu mungkin di alveoli karena bentuknya alveolinya bulat gitu adik-adik ya. Nanti ini bisa dikombin dengan mata kuliah yang lain. Nah, adik-adik biasanya tipe batuknya itu juga berubah. Kalau bronkopneumonia, adik-adik sudah tahu ada cairan di dalam, kemudian ada sel radang. Pasti ada suara ada suara moist, rales moist ya adik-adik. Kemudian ada rasa nyeri.
gitu. Tapi kalau yang pneumonia interstisial karena tidak melibatkan alveoli, adik-adik, maka batuknya kering. Kecuali kalau berjalan lama, inflamasinya lama, pembuluh darahnya dilatasi, maka yang kongesti dan odema bisa saja terjadi. Jadi dibedakan ya adik-adik ya, bronkopneumonia berarti bronkus dan alveolinya. Tetapi kalau pneumonia interstisial berarti yang meradang adalah jaringan ikat di sekitar alveoli. Tapi ini ya tidak bisa dipisahkan beneran gitu, enggak. Satu dengan yang lain pasti terkait gitu ya. Oke, ini adik-adik perhatikan perbedaan di awal infeksi. Kalau bronkopneumonia itu suara vesikuler terdengar, vesikuler juga terdengar. Logikanya kalau vesikuler terdengar, bronkialnya terdengar ya adik-adik ya, gitu. Kemudian kalau ada eksudat, ada nggak eksudat? Kalau bronkopneumonia ada, tapi kalau pneumonia interstisial tidak adik-adik. Kemudian kalau ada konsolidasi diganti jaringan ikat tadi, ini suara bronkialnya jadi tidak terdengar normal. Kemudian kalau ini masih normal adik-adik karena tidak ada konsolidasi. Kemudian kalau untuk yang pleuritis bagaimana gitu. Nanti saya jelaskan di topik terakhir adik-adik ya. Nanti untuk pleuritis perlu perhatian lebih karena gejalanya mengikuti step-step perjalanan penyakitnya. Baik, kalau sudah kronis ditandai dengan apa? Adik-adik baca. Kalau kronis ya ada toksemia, bla 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 bla. Kenapa bernafas dengan mulut terbuka atau open mouth breathing, kompensasi tadi, in dan X-nya jadi lebih panjang dan seterusnya. Semuanya ikut adik-adik. Kalau adik-adik paham perjalanan penyakitnya, kenapa gejala muncul itu adik-adik bisa paham. Terapinya apa? Antibiotika, adik-adik, antiinflamasi, steroid kalau penyebabnya bukan virus. Ekspektoran kalau batuknya produktif, berdahak. Perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan makanan. Biasanya untuk pakan ini yang paling diperhatikan adalah protein, adik-adik. Karena dasar dari sel-sel imunokompeten dan protein imunoglobulin yang dihasilkan itu adalah protein. Dan mengurangi exercise ya adik-adik ya, wajib. Kalau enggak nanti kasihan dia bernafasnya makin kesulit. Sekarang pneumonia aspirasi, jenis pneumonia aspirasi. Enggak keren ini adik-adik, keselak adik-adik. Mungkin adik-adik juga pernah yang cowok-cowok atau yang cewek sekalipun pas lagi makan bercandaan kelewatan. Tiba-tiba ada nasi keluar dari hidung gitu. Alhamdulillah kalau keluar adik-adik dari hidung. Kalau ini enggak, makanan yang mestinya masuk ke GI tract itu masuk ke respiratory tract. Waduh, itu sakitnya luar biasa adik-adik. Nah, bahan yang masuk bisa cair, bisa padat. Enak keselak yang mana ya, Prof ya, gitu. Yang padat atau yang kering gitu. Sama-sama nggak enak adik-adik ya. Kalau padat itu kekurangannya dia nggak bisa diabsorpsi, apalagi jumlahnya banyak. Kalau yang encer, yang cair, bisa diabsorpsi adik-adik. Tapi bahayanya adalah ketika cairan itu diabsorpsi, kalau di dalam cairan itu ada bahan yang bersifat racun, maka gejala klinisnya akan berubah menjadi sistemik. Yang mestinya hanya di paru saja, dia bisa ke seluruh tubuh adik-adik. Dan mesti diingat loh ya, makanan dan minumannya sapi itu bisa dipastikan tidak steril. Jadi pasti katutan bakteri gitu atau yang lainnya gitu ya adik-adik ya. Nah, penyebabnya apa? Ini adik-adik prosedur memberikan obat atau makanan yang salah. Adik-adik kalau ke desa ada petani atau peternak memberikan makan minum yang dicontang itu tidak pernah dari depan ya adik-adik ya. Mereka memberikannya dari samping. Diselipkan di antara gigi atas dan bawah. Kenapa demikian? Ketika disemprotkan makanan itu atau obat itu dimasukkan ke dalam mulut, ada kesempatan lidah itu untuk keluar gini ya. Ada yang diatur. Bayangkan kalau itu disemprot dari depan, epiglotisnya mungkin nggak nutup sehingga ada kemungkinan aspirasi ini besar sekali. Yang lainnya dipping. Adik-adik mau dipping, misalnya ada sapi kutuan banyak. Adik-adik mau mandiin, mau diceburin ke kolam. Sapi itu kan nggak pernah mandi adik-adik ya. Begitu ada turunan sedikit mau masuk kolam tiba-tiba atau kepleset gitu bleb 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 gitu.
ya itu masuk ke respirasi. Nah, ini cair, tapi di pink ini ada obatnya. Kalau cairan itu diabsorpsi, dia bisa sistemik efeknya. Setelah vomit, apa ini maksudnya ya? Adik-adik pernah muntah kan ya? Pernah ya? Nah, ketika muntah, yang satu proses muntah belum selesai, pernah nggak sih sudah pengen muntah lagi? Padahal adik-adik pengen bernafas. Nah, ketika itulah adik-adik muntahan itu bisa masuk ke dalam saluran respirasi, gitu ya. Atau ruptur abses di dalam paring. Di paring ada bisul. Bisulnya pecah. Adik-adik tidak bisa kontrol tuh harus masuk mana. Padahal paring dengan laring hanya dipisahkan oleh epiglotis. Kemungkinan masuk respirasi juga besar. Atau paralisis otot GI tract karena tidak bisa menelan sempurna, adik-adik salah kamar tuh masuknya ke respirasi, gitu ya. Ini sudah saya sampaikan kalau ada absorpsi, apalagi cairan, dia efeknya sistemik, gitu ya. Oke, adik-adik, karena tadi tidak steril, ada kemungkinan katutan bakteri. Nah, adik-adik terapinya lihat, antibiotika. Antibiotika ini hati-hati untuk yang broad spectrum ya. Misalnya dia broad spectrum, penyebabnya bakteri gram negatif, adik-adik. Bakteri itu akan mati karena sifatnya bakterisidal tuh antibiotikanya. Ketika bakteri gram negatif mati, maka dindingnya itu adik-adik, bahan yang dari dinding itu akan berubah menjadi endotoksin. Terjadilah endotoksemia. Jadi adik-adik hati-hati menggunakan broad spectrum antibiotika. Adik-adik maunya oke, efek sampingnya ganas ya adik-adik ya, hati-hati gitu. Dan harus ada di kepala bahwa keberadaan bakteri itu kadang-kadang tidak sebahaya ketika bakteri itu kita obati dengan broad spectrum, bakterisidal, bakterinya mati, ada toksin yang masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi toksinnya bakteri yang dikeluarkan pada saat dia mati itu adik-adik jauh lebih berbahaya dibandingkan keberadaan bakterinya. Jadi tidak boleh terlalu bernafsu kalau infeksi harus kasih antibiotika ya. Agak adik-adik harus berpikir agak panjang. Kalau aku begini tuh efeknya apa? Kalau begini efeknya apa? Gitu. Baik adik-adik, yang berikutnya adalah pneumonia embolik. Embolik adik-adik. Ini melibatkan dua organ, paru dan liver, gitu ya. Kita mulainya dari sini. Bayangkan ada liver itu abses adik-adik. Abses itu ya bisulan, livernya bisulan, misalnya banyak, gitu ya. Tiba-tiba adik-adik absesnya ini ruptur, pecah gitu. Adik-adik pasti sudah tahu kan, kalau ada bisul pecah itu kan ada nanah, ada debris sel, kadang-kadang warnanya ada darahnya, betul ya? Nah, itu adik-adik di pembuluh darah, di liver itu ada pembuluh darah besar, namanya vena cava posterior, yang mau masuk ke jantung, adik-adik. Nah, karena ini vena, adik-adik, ketika isi abses itu keluar dari kantungnya, maka ada kemungkinan darah yang ada di dalamnya itu dia menggumpal, koagulasi. Ketika menggumpal, adik-adik sudah tahu ya bahwa vena itu ada apa katupnya ya. Nah, trombus tadi apa gumpalan darah itu akan nyangkut di apa di katupnya vena adik-adik. Jadi dia akan stay di situ. Di mana stay-nya? Vena cava posterior. Ini pembuluh darah besar ya adik-adik ya. Ketika dia diem, sumbatan tadi diem, namanya trombus ya adik-adik ya. Tapi nanti kalau ada trombus, tekanan di situ pasti besar. Kayak adik-adik kalau nyemprot pakai selang tuh, kalau dipencet itu kan tekanannya besar ya, gitu. Nah, ketika tekanannya besar, trombus ini bisa lepas, gitu. Ketika trombus itu lepas, ikut disirkulasi, namanya berubah ya adik-adik, bukan lagi trombus, tapi namanya emboli. Emboli ini suatu saat dia pasti sampai di arteri pulmonalis yang mau masuk ke apa dia kan ikut vena cava posterior adik-adik masuk ke atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, kemudian dia akan keluar melalui arteri pulmonalis untuk menuju ke pulmo. Nah, ketika emboli ini lepas, adik-adik ikut disirkulasi, nasibnya ada tiga. Dia tetap jadi emboli keliling-keliling, masuk ke mana pembuluh darah arteri, atau dia akan diam di paru-paru kemudian membentuk abses berikutnya, atau dia tidak membentuk abses karena tidak mungkin bikin kapsul, jadi menyebabkan pneumonia supuratif kronis. Bisa dibayangkan dan bisa diterimakah adik-adik apa yang saya sampaikan? Halo? Bisa, Prof.
Baik, terima kasih banyak Adik-adik. Kemudian gejalanya apa? Adik-adik perhatikan gejalanya kalau yang direspirasi ya ada batuk. Kemungkinan kalau dia ada yang pecah bisa menyebabkan epistaksis dan hemoptisis, tapi darahnya pasti koagulasi karena datang dari jauh ya Adik-adik ya. Kemudian kalau darah keluar ya anemia disertai dengan febris dan anoreksia. Kemudian ini adik-adik nyeri saat ekspirasi. Kenapa nyeri pada saat ekspirasi? Karena pada saat ekspirasi itu yang bertugas adalah paru-paru untuk mengeluarkan udara, ya. Kemudian karena melibatkan hepar, hepalnya besar. Kalau ada perdarahan, adik-adik di GI tract melena. Kenapa melena? Liver tuh dekat dengan usus halus ya adik-adik, letaknya di depan. Sehingga ketika ada perdarahan, maka ada waktu untuk menggumpal. Jadi ee-nya itu darahnya hitam, bukan yang segar. Karena kalau berasal dari kolon, misalnya perdarahan, darahnya segar. Namanya bukan melena, namanya hematosesia. Itu ya. Kemudian kalau liver kena ada asites. Prognosanya apa? Infausta. Kalau ketemu yang begini suruh potong aja ya adik-adik ya. Terapinya ya karena infausta enggak ada terapinya gitu. Abses paru-paru ini sama dengan abses hepar, perjalanan penyakitnya sama adik-adik. Tadi yang ini adik-adik perhatikan yang ini nih. Trombus lepas jadi emboli, emboli masuk arteri pulmonalis, kemudian dia bisa menyebabkan abses paru-paru. Ini ya, gejala klinisnya kurang lebih sama. Tuh. Nah, ini penyebabnya adik-adik, kalau abses paru itu ada primer, ada sekunder. Sekali lagi adik-adik hafalkan ya, mungkin ujian keluar. Kemudian kalau gejala klinisnya mirip pneumonia, ada hemoptisis, epistaksis, discharge nasalnya purulen, bla 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 bla. Nah, untuk abses paru dan hepar, adik-adik harus wajib melakukan X-ray. Untuk apa? Untuk lihat absesnya ada di paru kanan atau kiri, di lobus kranial atau di aksesoris atau yang di kaudal gitu adik-adik. Karena nanti untuk kalau memang ada abses itu penanganannya kalau yang punya endoskopi ya bisa dengan endoskopi, yang enggak punya paling enggak tahu gitu kalau misalnya mau dilakukan lobektomi itu yang dipotong lobus yang mana gitu. Baik adik-adik, ini contoh saja adik-adik ya. Ini multiple hepatic abscesses. Jadi liver tapi penuh abses nih, bisulnya banyak nih. Ini yang bisa ruptur tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau yang ini adik-adik sudah ada komplikasinya dengan abses pada paru. Jadi kalau yang hepatic pulmonary abscesses ya begini, hewannya ini mati, dia muntah darah kayak gini adik-adik. Ih, sudah serem ya. Wes, kita ganti slide gitu. Nah, ini contoh TB yang lesinya perkejuan dan granulomatus. Tadi udah saya jelaskan ya. Ini adik-adik alveolinya ini terisi keju gitu. Kemudian dia membentuk seperti granuloma gitu adik-adik. Ya, perengkel-perengkel gitu permukaannya, parunya kalau di X-ray atau di apa itu kelihatan adik-adik. Ya, dari radiopasitasnya yang alveoli mestinya isinya udara diisi oleh keju ini adik-adik gitu ya. Ini contoh saja. Baik, hidro dan hemotorak adik-adik dari namanya adik-adik sudah tahu kalau hidro isinya air, kalau hemo isinya darah. Ada satu lagi adik-adik, kalau saluran limpe itu ductus paling besarnya di dada namanya ductus thoraxicus, itu kalau dia ruptur, maka cairan limpe itu keluar, konsistensinya seperti lem cair adik-adik, agak-agak lengket gitu ya. Namanya kilotorak atau kilohidrotorak adik-adik. Penyebabnya banyak, nanti adik-adik lihat kalau sampai ada hemotorak, kebanyakan karena trauma. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ke adik-adik yang gejala klinis ini diikuti terus adik-adik. Mau penyakitnya apa itu diikuti. Jadi gini ya, adik-adik bayangkan kita ini manusia, jantungnya di tengah kan, kemudian di dinding dada kita di belakang tuh ada paru-paru. Nah, sekarang kalau hewan berdiri di 4 kaki, maka jantungnya itu ada di tengah adik-adik. Jantungnya di tengah, paru-parunya itu yang menyelimuti di sekitarnya. Nah, sekarang adik-adik kalau bikin misalnya emoji gitu ya, bikin yang lope-lope itu yang bentuknya gambar. Nah, gambar jantung itu jantung apa hati ya? Kadang-kadang juga bingung ya. Adik-adik kalau bikin yang lope-lope itu ya, daun waru itu ya, yang analogikan.
Yang lebar kemudian menyempit di bawah. Yang lebar itu atrium atau ventricle, Adik? Mm-mm. Mikrofonnya belum nyala. Aku nggak dengar. Atrium. Benar ya, atrium ya. Jadi yang atas itu atrium. Adik-adik bayangkan jantung dengan atrium yang melebar, dengan ventrikel yang agak sedikit menyempit ke apex, gitu ya. Adik-adik bayangkan di luarnya ada paru-paru, gitu ya. Adik-adik, kalau misalnya nih ada akumulasi paru-paru, akumulasi udara cairan di paru-paru atau di rongga torak, gitu ya adik-adik, maka paru-paru itu akan melayang-layang gitu. Nah, ketika dia melayang-layang karena cairan yang ada di paru-paru dia akan ketekan ke dalam. Dia menekan atrium atau menekan ventricle. Kalau atriumnya yang lebar, yang kontak dulu dengan paru, atrium atau ventricle. Atrium. Betul, ya. Jadi, adik-adik, kalau ada cairan dimanapun berada, di dalam rongga torak atau di dalam paru-paru, akan menyebabkan atelektasis. Atelektasis itu apa? Kalau ada cairan, maka paru-parunya itu loh akan ketekan, tidak bisa mengembang dan mengempis sempurna, namanya atelektasis, adik-adik. Nah, ketika atelektasis, paru-parunya ketekan, dia akan dyspnea. Kalau dia ada atelektasis, kemudian dyspnea berlangsung terus, maka atriumnya akan kompresi, adik-adik, terkompresi ketekan. Nah, adik-adik karena atriumnya tertekan, maka di dalam atrium kanan ini ada vena cava. Vena yang masuk dari seluruh tubuh, mau masuk darahnya itu ke atrium kanan, dia juga akan meningkat. Nah, baris pertama ini apakah adik-adik paham dengan apa yang saya jelaskan? Kalau ada udara, ada cairan, paru-paru ketekan, namanya atelektasis, menyebabkan dyspnea. Dan ketika paru-paru ketekan berefek ke jantung, maka atriumnya akan kompresi, tertekan. Karena di atrium ada vena cava anterior dan posterior, maka venanya juga akan tertekan sehingga meningkatkan tekanannya. Paham gak adik-adik? Paham. Baik. Baik. Gejala klinisnya apa? Ikut adik-adik. Kalau ada perdarahan, dia anemia. Dyspnea, sudah ada dyspnea nih di sini. Suara respirasi normal pada bagian ventral paru-paru tidak terdengar. Kenapa? Kalau ada cairan adik-adik karena anjing, kucing, sapi, kuda pasien kita itu semuanya berdiri di 4 kaki. Kalau ada cairan dia cari alveoli. Iya. Ketika mencari alveoli karena gravitasi dia akan turun ke bawah. Maka ketika didengarkan suara parunya tidak terdengar karena terisi oleh cairan. Biasanya unilateral, adik-adik. Kalau yang kanan kena, yang kiri akan mengkompensasi tugas paru-paru sehingga terjadi penonjolan ruang interkostal. Mana itu yang tempatnya adik-adik kalau beli iga bakar kan ada koste, ada dagingnya. Nah, yang dimaksud adalah muskulus interkostalnya itu karena dia mengkompensasi, dia akan menonjol melewati kostenya, adik-adik. Jadi kayak ngembung gitu, cembung dia. Kemudian ada kongesti dan pulsasi vena jugular. Apa maksudnya ini ya gitu. Adik-adik vena jugularis itu larinya nanti masuknya ke vena cava anterior ya. Ketika vena cava tekanannya meningkat, maka darah yang dari vena jugular ini juga kayaknya kayak ngantri gitu lah. Adik-adik mau masuk ke atrium tapi tidak bisa sehingga seperti ada darah balik. Vena yang seharusnya tidak ada denyutnya, adik-adik akan melihat pulsasinya. Jadi kalau vena jugular itu berpulsasi itu abnormal, ada problem di saluran bawahnya. Venanya kah, atriumnya kah, ventrikelnya kah, gitu ya adik-adik ya. Nah, kalau ada cairan wajib dilakukan torakosentesis. Nanti cairannya akan dilihat apakah isinya hidro atau hemo atau yang lainnya. Nah, penyebab yang lain adalah tumor dan pleuritis. Oleh karena itu, adik-adik wajib melakukan X-ray. Kalau pleuritis itu adik-adik clue-nya adalah rasa sakit yang amat sangat. Karena paru-parunya ngembang-ngempis, sementara pleuranya itu ada lukanya meradang, dia kegesek-gesek karena aktivitas paru-paru. Nah, itu kayak adik-adik punya luka, misalnya di kaki gitu ya, kemudian gini kan, diusap-usap begitu, pasti menimbulkan rasa sakit yang lemas.
Baik, iya. Oke. Sebentar ya, Adik-adik ya, sebentar. Nggih. Oh, Mas. Oh, nggih, dari sini Mbak? Dari Prof. Im. Oh, Kirimkan paket isinya rendang. terima kasih. Waalaikumsalam. Baik adik-adik, ini contoh ya hemotorak. Berarti kalau hemo berarti isinya rongga dada itu adalah air. Darah. Sorry ya, jadi agak rempong, agak ngomongnya agak belebet adik-adik ya. Mohon adik-adik paham begitu ya, karena kemarin gitu ibu saya baru saja meninggal adik-adik, jadi suka gitu-gitulah gitu ya. Baik, saya lanjut adik-adik ya. Hemotorak, mohon maaf, isinya darah ya adik-adik ya. Ini masuk di dalam rongga torak. Kalau isinya air ya hidro. Kalau isinya cairan limfe ya kilotorak gitu ya namanya. Ini penyakit Rivale fever. Ini tick-borne disease adik-adik. Dia ini kalau di manusia kayak DBD. Jadi pecah pembuluh darah, kemudian darahnya keluar semuanya, sementara trombositnya rendah. Baik. Sekarang pneumotorak adik-adik. Pneumotorak ini adik-adik perhatikan masuknya udara ke dalam rongga pleura dalam jumlah cukup besar sehingga pleura yang tadi ada pleura parietal dan visceral tengah-tengahnya ini, nah udara, darah, kemudian yang lainnya masuk ke situ cairan adik-adik sehingga menyebabkan yang namanya pneumotorak. Jadi udara terperangkap di rongga pleura sehingga parunya tidak bisa mengembang, mengempis dengan sempurna ya adik-adik ya. Penyebabnya apa? Luka tusukan pada dinding torak. Pernah dengar nggak orang kecelakaan jatuh, kemudian kostenya patah, gitu ya, tulang rusuknya patah, kemudian menusuk ke paru-paru. Pernah dengar ya? Pasti. Baik, sama kayak gitu adik-adik. Atau ini adik-adik ruptur paru-paru karena fraktur tulang rusuk, ruptur spontan karena batuk. Ini yang kemarin saya pesankan ke adik-adik, kalau batuknya kering, jangan beli obat yang ada ekspektorannya. Ini bisa pecah juga paru-parunya. Atau torakotomi. Hah? Buka torak kan yang ngerjakan dokter hewan. Dokter hewan tidak semuanya proper juga adik-adik pada saat mengerjakan. Kecelakaan juga pembedahan bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, ini berbahaya. Adik-adik perhatikan gejalanya nggih, dyspnonya inspiratoris. Kenapa? Kita ini bernafas diawali dengan inspirasi adik-adik, sementara pleuranya penuh dengan trauma gitu ya, banyak jejas gitu. Sehingga paru-paru ini tidak bisa mengembang karena disertai dengan rasa sakit. Tidak mungkin adik-adik akan bernafas tuh sambil menikmati rasa sakit. Wes biarin wes aku bernafas kayak biasanya sakit enggak apa-apa gitu, enggak mungkin adik-adik gitu ya. Dyspnea inspiratoris. Adik-adik perhatikan karena ini biasanya unilateral, sisi yang terkena pergerakannya turun, sisi yang sehat pergerakannya meningkat sehingga terjadi penonjolan pada dinding torak. Yang dimaksud adalah space interkostal yang tadi saya jelaskan, yang muskulusnya agak menonjol keluar adik-adik. Dan ini terlihat jelas pada saat adik-adik melakukan observasi. Suara vesikuler tidak terdengar. Kenapa? Lah tadi ketutupan oleh pleura yang ada isinya udara adik-adik. Nah itu tidak bisa mendengarkan suara yang keluar masuk alveoli. Kemudian suara bronkial bisa didengarkan pada bagian ventral paru-paru. Kemudian karena udaranya terperangkap maka menimbulkan suara metalik pada saat perkusi adik-adik. Kemudian kalau udaranya sedikit, sekali lagi bisa diabsorpsi, paru-paru kembali normal. Tapi kalau tidak bisa ditangani adik-adik, maka akan menimbulkan infeksi pada pleura, ya, namanya pleuritis. Tentu saja disertai dengan keradangan ya adik-adik. Terapinya apa? Ini omong-omongannya orang interna adik-adik gampang, luka jahit. Kasih antibiotika gitu ya, istirahat. Tapi tentu saja ketika menjahit ya harus anestesinya bagaimana, bla 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 bla. Jadi pelajaran bedahnya dipanggil adik-adik gitu ya. Oke, selanjutnya hernia diafragmatika. Perhatikan adik-adik ini. Hasil X-ray, loh diafragmanya enggak ada. Loh kok ususnya masuk ke torak gitu. Bla bla. Ini tanda dari hernia diafragmatika. Ini sudah pasti banyak dibahas di tempat lain juga adik-adik. Kalau sudah begini biasanya ya dijagal saja lah supaya sedikit uangnya bisa kembali gitu ya. Karena
apa ya, kalaupun mau dibedah, mau di ini juga tidak terlalu menjanjikan. Sekarang pleuritis, topik terakhir adik-adik. Adik-adik perhatikan ya, saya mau menjelaskan tanda-tandanya dulu, perjalanan penyakitnya dulu, baru gejala klinisnya ikut. Dan ini harus paham. Gitu. Baik adik-adik, pleuritis selalu merupakan bagian dari penyakit primer, berarti dia sekunder. Gitu. Ikut-ikutan aja kayak tadi, alveoli kena, pleura kena. Bronkus kena, pleura kena, gitulah adik-adik. Jadi jarang primer. Tapi sesekali dia primer, kapan? Kalau ada trauma pada dinding toraks, jadi langsung ke pleuranya. Kemudian kalau yang sekunder, ini banyak penyakit yang adik-adik sekali lagi mohon maaf tidak bisa saya pahamkan, jadi harus menghafal ya. Ini saya mau nunjukkan dulu, adik-adik yang warna pink, orange, ini adalah paru-paru, ini ada pembuluh darahnya, ada interstisial dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang nempel di dalam ini, yang coklat agak gelap ini di dalam, ini namanya pleura visceral. Visceral, karena nempel dengan paru. Kemudian di luarnya ini, yang ini pleura parietal adik-adik. Nah, yang diantaranya ini adalah rongga pleura. Kadang-kadang pada pleuritis, rongga pleura ini diisi oleh udara, tergantung penyebabnya ya, diisi oleh cairan. Nah, udara dan cairan itu dia akan lari ke bagian ventral begini adik-adik. Sehingga suara vesikuler itu seringkali tidak terdengar di daerah ventral paru-paru. Tapi tergantung juga di mana adik-adik meletakkan diafragmanya stetoskop. Kalau adik-adik meletakkannya di sini, area ini, di sini, ya adik-adik tidak mendengarkan suara yang normal. Tapi kalau adik-adik mendengarkan di sini, ya suaranya normal. Oleh karena itu ketika adik-adik ke dokter, manusia itu stetoskopnya dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk mendapatkan kalau ada abnormalitas, kita tidak miss gitu lah adik-adik. Saya lanjut ya. Ini ilustrasi ini dibawa sampai ke belakang. Baik, patogenesanya begini adik-adik. Di stadium awal, kalau baru saja terjadi, tipenya kering. Kering kenapa? Karena adik-adik belum ada cairan yang dihasilkan. Sehingga pleura yang parietal dan visceral karena tidak ada isinya rongganya ini, maka dia akan bergeser. Nah, ketika bergeser dia nempel sesekali padahal ada luka. Kemudian paru-parunya dia kan mengembang, mengempis. Jadi dia kayak kegesek. Srek, 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 srek gitu adik-adik. Sakit enggak ya itu? Kalau ada luka kita kira-kira kalau diusap begitu aja udah sakit adik-adik. Ini bergesek terus ketika paru-paru bernafas gitu ya adik-adik. Menimbulkan rasa sakit. Sehingga kalau ada rasa sakit, gerakan respirasinya cepat dan dangkal. Pengen cepat selesai gitu adik-adik dan dangkal. Karena rasa sakit yang ditimbulkan. Ini nanti diingat-ingat ya adik-adik ya, karena menentukan gejala klinis yang kita lihat. Kemudian masuk ke stadium kedua adik-adik. Dibentuklah eksuda tipenya serofibrinus. Kalau ada cairan, bayangkan yang kuning-kuning tadi. Nah ini, cairan itu akan terakumulasi di sini adik-adik. Ini sehingga akan terjadi kolaps pada paru-paru bagian ventral. Paham, G? Kemudian kalau peningkatan akumulasi terus-menerus akan menekan atrium kayak yang tadi. Sehingga menyebabkan kongesti pada vena. Jadi tekanan, kongesti pada vena kan adik-adik sudah saya jelaskan sama saja, tinggal orientasinya mau ke tekanan hidrostatika, ke isi darah yang ada di vena kah, atau pembuluh darahnya yang dilatasi. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian stadium ketiga adik-adik, tadi kan ada cairan, kalau sedikit diresorpsi oleh mekanisme pertahanan paru-paru. Ketika cairan sudah diresorpsi, cairannya hilang, cairan pasti masih ada sisa sedikit adik-adik. Ini ketemu lagi, bahkan tidak kering sehingga seperti dilem, maka akan terjadi perlengketan atau adesi. Kalau ada adesi, gerakan respirasinya juga terbatas adik-adik. Karena kalau dipaksa, bagian yang adesi itu kayak bisa sobek gitu. Ya. Nah, biasanya adik-adik infeksi dan toksemia terjadi di sini. Biasanya matinya hewan itu di stadium ketiga. Gejala klinisnya coba adik-adik perhatikan. Tadi di awal itu akut.
sakit, ada friksi pleura. Gejala klinisnya, respirasinya cepat dan dangkal, ada rasa nyeri dinding torak, respirasinya enggak pakai torak tapi pakai abdomen, kaki depannya mengalami abduksi, jadi kakinya keluar gitu karena nggak mau kan dadanya sakit gitu. Kalau di auskultasi akan terdengar suara friksi tadi itu gesekan, temperatur dan frekuensi pulsusnya meningkat karena rasa sakit dan demam biasanya. Stadium kedua, clue-nya sudah ada cairan. Rasa nyeri dan suara friksi terlokalisir. Saya kembali ke sini ya adik-adik. Ini ada cairan adik-adik. Sehingga kalau adik-adik di sini, adik-adik tidak akan mendengarkan suara friksi karena sudah dipisah oleh cairan di antara kedua jenis pleura itu. Tapi kalau yang di sini bisa jadi normal, yang paling atas, bawahnya ini mungkin friksi adik-adik, bawahnya tidak ada friksi. Gitu. Kira-kira penjelasannya demikian tergantung letak diafragma stetoskop adik-adik. Gitu. Kemudian adik-adik penurunan frekuensi pulsus, kemudian suara redup pada bagian ventral paru-paru tadi yang sudah saya jelaskan karena ada cair. Dyspnea inspiratoris, biasanya unilateral, ditandai dengan asimetri gerakan dinding torak, ada batuk karena sudah ada cairan ya, abduksi siku masih tetap ada, diawali, mulai di sini ada tanda-tanda toksemia adik-adik. Kalau toksemianya ada, biasanya matinya di situ. Tapi kalau toksemianya tidak ada, tidak apa-apa adik-adik. Cairan yang sedikit juga tadi akan direabsorpsi sehingga ada adesi pleura. Nah ini hewan tuh sulit dikasih tahu, bernafasnya pelan-pelan ya gitu. Apa kadang-kadang ya pencilaan dan lain sebagainya hewan. Ketika dia bernafas dengan effort yang luar biasa adik-adik, bagian yang adesi ini bisa ruptur. Ketika adesi bagian ini ruptur, adik-adik ada perdarahan, darah akan terakumulasi di dalam di dalam rongga torak. Sehingga terjadilah hemotorak. Jadi kalaupun misalnya pleuritisnya oke, masuk stadium ketiga ternyata masih ada komplikasi hebat yang mungkin timbul yaitu hemotorak. Jadi pemeriksaan labnya apa? Ambil cairan adik-adik dianalisis, adik-adik boleh X-ray untuk menentukan batas cairannya sampai mana, sudah kolaps belum, bla 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 bla. Gitu ya. Terapinya apa? Drainase eksudat, disedot adik-adik. Mungkin ini kalau orang awam menyebutnya paru-paru basah. Kalau pada orang itu mungkin 2,5 liter bisa adik-adik. Tapi kalau pada sapi itu berliter-liter adik-adik. Nah, antibiotika wajib diberikan karena biasanya tidak steril atau ada keterlibatan bakteri. Analgesik wajib diberikan, analgesik kuat ya adik-adik ya, karena pleuritis menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Kemudian antiinflamasinya boleh pakai steroid, asal penyebabnya bukan virus adik-adik. Baik. Ini contoh adik-adik, ini paru ya adik-adik. Kemudian adik-adik lihat nih, ini cairan yang disebut dengan pleural effusion. Ini yang kalau pada manusia disedot karena paru-parunya di belakang, nyedotnya ditusuk bagian punggung, kemudian disedot dikeluarkan. Ini cairannya adik-adik, namanya pleural effusion ya adik-adik ya. Nih, ini juga sama. Nih. Bisa ruptur bisa, gitu ya. Tapi jarang, dia tipis tapi elastisitasnya bagus dan kuat adik. Terima kasih adik-adik, mungkin itu yang saya bisa berikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Sepertinya belum ada, Prof. Oke, baik Ratmasari dan adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat gitu ya untuk adik-adik semua. Mohon izin untuk tutup pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kalau masih ada kesempatan bisa ketemu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nggih.